Assalamualaikum, masih bersama aku Triti. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku sebelum aku dapat surat dari Google AdSense. Surat yang ditunggu-tunggu bagi pemula, khususnya bagi pemula seperti aku nih. Ini surat dari Google AdSense. Kan waktu itu persyaratan agar bisa dimonet itu kan dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Nah, aku itu sebelum ada 1 tahun, kayaknya 11 bulan atau 10 bulan lebih gitu aku udah memenuhi syarat kan. Udah dapat 1000 subscriber, dapat 4000 jam tayang. Terus waktu itu aku kan mengajukan permohonan buat dimonet gitu sama YouTube kan. Terus setelah itu nggak membutuhkan waktu lama loh, agaknya itu satu hari nggak ada 2 hari deh, itu udah diterima, itu langsung diterima. Terus setelah diterima kan aku dapat email, aku cek, terus aku aktifkan yang monet itu, aktif. Gak lama kemudian iklannya muncul, seneng dong ada iklannya. Terus setelah ada iklan gitu kan, penasaran kan, lanjut terus. Aku cek setiap video, aku aktifin monetnya itu, aku cek satu-satu. Alhamdulillah ada iklannya. Terus setelah itu aku cari tahu dong lewat YouTube para senior gitu. Aku cari tahu. Terus setelah itu setelah aku cari-cari dan nonton video para senior gitu, terus katanya minimal gaji dolar gitu 10 dolar gitu bisa mengajukan buat minta pin ini. Setelah itu setelah memenuhi itu aku dapat email suruh konfirmasi alamat yang lengkap karena mau dikirim surat ini. Terus aku isi datanya lengkap kan, alamat, kode pos ya lengkap lah gitu. Katanya itu paling enggak 2 minggu sampai 4 minggu itu nanti suratnya nyampe. Terus aku tunggu. Aku bikin pengajuan itu waktu ngisi formulir lengkap alamat itu kayaknya bulan November udah aku kirim. Terus katanya 2 minggu sampai 4 minggu itu nyampe. Aku tunggu loh, kok nggak nyampe ya, sampai 4 minggu lebih, 1 bulan, 2 bulan. Aku tunggu. Oh mungkin karena ada virus ini kan, mungkin agak lambat gitu. Aku tunggu kok nggak nyampe. Terus pada Februari kemarin kok iklan aku berhenti, nggak ada iklannya lagi gitu kan. Aku bingung kenapa semuanya jadi nggak ada iklan. Terus aku buka di YouTube desktop itu simbol dolarnya itu nggak ada, hilang kan. Simbol dolarnya hilang, yang ada simbol itu hijau atau biru bulat itu aja. Simbol dolarnya hilang, iklannya juga hilang. Aku seketika panik dong. Aku udah berusaha, udah yakin gitu, udah seneng ada kemajuan gitu kan. Tiba-tiba iklannya hilang. Terus gimana ya? Terus aku cari di YouTube senior gitu. Awalnya nggak ketemu seperti apa yang aku cari gitu, permasalahan yang aku cari gitu. Terus aku cari lagi, ketemu dong. YouTube-nya siapa itu aku lupa lah. Ya senior kita lah. Katanya kalau suratnya nggak nyampe, coba deh pergi ke kantor pos. Siapa tahu suratnya masih di sana gitu kan. Oh ya, waktu itu kan aku iklannya udah berhenti kan. Aku bikin pengajuan lagi. Aku minta ulang lagi buat minta pin ini, buat minta surat ini.
aku ajukan lagi. Itu udah sampai 4 minggu loh. 4 minggu itu belum nyampe juga yang kedua. Yang kedua itu masih belum nyampe. Terus aku coba buka YouTube, akhirnya ketemu. Katanya dia permasalahannya itu sama, gak nyampe-nyampe kan. Dia juga sudah ngirim ulang sampai 2-3 kali, gak nyampe. Terus dia coba kantor pos, nanyain suratnya itu kan. Terus aku tanya suami, gimana kalau kita ke kantor pos coba tanya surat, siapa tahu suratnya kan masih di sana gitu. Terus akhirnya aku ke sana, aku tanya sama petugas atau pegawainya kantor pos gitulah, tanya ada nggak surat yang atas nama aku gitu kan, atas nama aku gitu. Dia tanya isi suratnya apa mbak gitu, aku bilang itu mas dari Google AdSense yang dari YouTube, aku bilang gitu kan. Terus dia masuk, dia keluar, dia ambilin suratnya. Seketika aku seneng banget, aku bilang alhamdulillah, aku bilang gitu, alhamdulillah. Terus aku keluar kan, wah aku seneng banget karena kan aku kerja, kita kan kerja kan, jadi sebelum mereview udah aku buka dulu. Ini udah aku buka, aku isi kodenya, aku isi pinnya ini, terus aku ikuti langkah-langkahnya. Ini cuma yang tertulis ini cuma pin sama langkah-langkahnya aja gitu kan. Terus ini udah aku buka, dapet itu aku langsung buka, langsung ikuti langkah-langkahnya gitu kan, langsung aku masukin. Terus nggak sampai 1 hari sih, iklanku kembali. Ya Allah, seneng banget tau gak. Seneng banget. Nggak ada 1 hari tak aku buka video, aku buka YouTube aku, iklannya udah ada guys. Seneng banget tau gak. Terus udah dapet itu kan, tinggal kita tunggu langkah-langkah berikutnya. Seneng banget tau gak. Jadi nanti kalau misalnya aku udah dapat, bener-bener dapat gaji dari Google AdSense, aku itu tambah semangat buat bikin video. Kalian ya tahu nggak sih, kalian yang lihat video-video aku, sebenarnya video-video aku bikin campuran aja sih, apa yang menurut aku menarik gitu aku masukin, aku upload gitu. Kadang tentang suami aku kan hobi bonsai, jadi dia bikin tentang bonsai gitu, dia masukin ke YouTube. Atau aku akan punya kucing banyak, mereka lucu-lucu gitu, aku masukin gitu. Jadi selain karena apa ya, karena ini itu karena bisa jadi kenang-kenangan gitu kan, tentang kucing-kucing aku yang mungkin udah pergi, udah meninggal gitu, tapi kan kenangannya di video YouTube itu kan masih ada gitu. Jadi kalau pas kangen itu bisa buka, atau mungkin kejadian waktu itu kita upload ke YouTube gitu kan. Terus nanti setelah beberapa bulan, beberapa tahun kemudian kan, seketika kangen itu kan bisa dibuka, video itu kan masih ada gitu kan. Selain karena Google AdSense pun bisa buat kenang-kenangan juga, karena itu aku upload ke YouTube gitu video-video aku. Jadi ya ibaratnya menyelam sambil minum air gitulah ya. Iya gitu. Jadi kalau misal udah dapat ini kan, kita benar-benar jadi tambah semangat gitu kan, iya nggak sih? Jadi nggak apa-apa lah, jadi kita nabungkan dikit demi dikit, sen per sen kita kumpulin, akhirnya kan nanti bisa jadi banyak gitu kan. Nggak kebayang tahu dapat gaji dolar gitu, gaji dolar yang udah dirupiahkan. Karena secara kan dulu kan aku TKW kan itu kan gajinya kan pasti dolar ya, walaupun bukan dolar Amerika tapi kan dolar juga. Akhirnya nyampe rumah bisa dapat gaji dolar lagi. Seneng gak sih dapat gaji dolar?
dolarnya itu dolar Amerika lagi, kan bikin tambah semangat kan. Walaupun ya nanti dapatnya udah dirupiahin, tapi kan paling nggak kita dapat gaji dari dolar. Seneng banget. Jadi ya gitu pengalaman aku sebelum aku dapat surat dari Geget Exchange. Jadi kalau misalnya kalian yang udah nunggu beberapa minggu, beberapa bulan, tapi udah ngirim alamat lengkap, tapi kok belum dapat, coba deh kalian pergi kantor pos. Tanyain, mungkin siapa tahu di situ ada, karena kemungkinan mereka itu nggak tahu tepatnya rumah, sedangkan ini kan nggak ada nomor teleponnya, jadi kemungkinan masih di sana atau emang kita harus ngambil ke sana kan nggak tahu. Yang pasti aku selama pertama mengajukan surat ini udah 4 bulan. Iya 4 bulan. Kalau belum memasukkan nomor PIN ya otomatis iklan kita itu berhenti, kan sayang banget kan. Coba kalau langsung kan iklannya semakin banyak kan berarti gaji kita semakin bertambah kan. Ya jadi kalau misalnya belum dapat, coba kalian pergi kantor pos. Mungkin surat kalian masih di sana kan. Oke, semangat. Kayaknya itu aja deh, itu pengalaman aku dan bikin aku tambah semangat buat kedepannya. Yang kalau kalian lihat video-video aku itu semuanya itu alami gitu, enggak apa namanya, tanpa diedit, tanpa di apa gitu ya. Mungkin karena aku ini kan pemula, jadi belum pinter ngedit kayak gitu, jadi aku pakai video yang original gitu, video aslinya itu dapat langsung diupload gitu. Nggak masalah sih bagi aku, karena emang secara aku emang nggak pinter buat ngedit kayak gitu kan. Kalau lihat video yang senior gitu bagus-bagus kan, bagus-bagus diedit, ada efeknya gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, yang penting kan video apapun itu nggak apa-apa, yang penting kan nggak melanggar peraturan YouTube, nggak melanggar hak cipta kayak gitu kan. Jadi nggak masalah sih, walaupun video gimana ya, mungkin orang bilang video gak bermutu gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Orang bilang video kita nggak bermutu, pernah loh ada yang misalnya gimana ya, meremehkan atau merendahkan gitu, gayane apa jadi YouTuber, ada yang bilang gitu, ada yang bilang apa gayane kayak iso-iso gitu, pakai bahasa Jawa ya, intinya mereka itu seperti itu. Bagi aku nggak masalah sih, yang penting semangat aja, yang penting yakin dan semangat. Terus yang penting itu video kita itu nggak melanggar peraturan YouTube atau kebijakan YouTube, itu nggak masalah sih, nggak melanggar YouTube, nggak melanggar hak cipta gitu, aman-aman aja, nggak apa-apa. Kalau masalah review itu kan tergantung orang kan, itu tergantung penonton, jadi kita kan nggak bisa memaksa orang buat nonton video kita kan, nggak mungkin. Jadi yakin aja, yakin, semangat, dan pantang menyerah. Yakin aja sih kalau aku, biarkan mereka mau ngomong apa nggak masalah, yang penting kan gaji kan punya kita. Mereka di sana nyinyir sama kita terserah aja kan, ini kan YouTube kita, yang dapat gaji kan kita, bukan mereka. Kalau kita ikutin mereka terus kita nggak semangat lagi, terus kita putus asa, ya yang rugi kan kita sendiri ya enggak. Jadi ya semangat aja sih bikin video, kalaupun orang-orang nyinyir atau merendahkan kita nggak masalah, yang penting maju aja, semangat aja. Kan yang dapat gaji kita bukan mereka sukanya nyinyir aja, tapi kan yang untuk kita nggak masalah. Kalau aku sih gitu, nggak apa-apa sih. Kadang kalau jadi misalnya kita mau upload gitu kan, misalnya di tempat ramai kan, kita itu harus tahan malu kan. Lihatlah kak, youtuber gitu, itu harus tahan malu. Emang nanti kalau misalnya kita bikin video apa di tempat ramai kan, kita mesti
mesti bicara juga kan, ngomong apa tentang apa, kejadian apa gitu kan. Nggak apa-apa mereka melihat kita, memandang kita seakan-akan ih nggak punya malu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Aku pernah ngerasain posisi seperti itu, suami aku juga pernah ngerasain posisi seperti itu, dilihatin orang banyak gitu kan, dilihatin orang banyak, nggak malu ya ngomong pinggir jalan, nggak malu ya bikin video ngomong sendiri kayak gitu, sering banget. Tapi nggak apa-apa sih, aku bilang sama suami aku nggak apa-apa sih, emang kerjanya seperti itu, nggak masalah. Orang nanti yang dapat gaji kan kita, bukan mereka. Jadi kita sih ibaratnya cuek aja sih, muka tembok aja, nggak usah malu. Toh itu bukan kejahatan, itu bukan kesalahan kan, itu kan salah satu dari pekerjaan kita gitu kan. Jadi nggak perlu merasa minder, takut, khawatir, itu nggak usah kayak gitu, biasa aja. Yang penting semangat aja, semangat dan yakin kalau kita sedang menuju kesuksesan, ya nggak sih? Kan kita punya HP, bisa buat video, jadi kalau itu bisa menghasilkan, kenapa enggak, ya enggak sih? Jadi ya semangat aja, dan ini bikin aku tambah semangat buat kedepannya lagi, buat upload video yang mungkin lebih bagus lagi gitu. Dan jangan lupa ya yang nonton ini di subscribe itu gratis. Jadi tolong bantu aku ya, subscribe channel aku gratis kok ya. Aku doain kalian semua sukses, dan bagi yang YouTuber pemula, semangat. Jangan lupa berdoa juga ya, biar sukses kayak yang senior kayak gitu. Udah dulu ya, itu di depan udah mulai berisik. Udah dulu ya. Salam dari aku Triti. Assalamualaikum.